Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sandi Saputra. Rizky Fidar Saputra, Mas Prianto, Rizky Kalangu. Baik, kami berempat akan menjelaskan latar belakang tentang G30 SPKI. Tahun 1948 terjadi pemberontakan di Indonesia, tepatnya di Kota Madiun, yang nantinya peristiwa ini dikenal sebagai sejarah pemberontakan di Madiun. Pada hakikatnya, pemberontakan PKI di Madiun adalah puncak pertentangan ideologi dan politik antar beberapa partai di Indonesia. Akar dari pertentangan ini ialah Perjanjian Renville, di mana wakil dari Indonesia yang menandatangani Perjanjian Renville ialah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dan Perjanjian Renville ternyata telah merugikan pihak Indonesia, sehingga PNI dan Masyumi menentang keras Perjanjian Renville. Sehingga Akibatnya, Masyumi menentang keras Perjanjian Renville. Akibatnya, kedua partai besar ini menarik menteri-menteri yang dari kabinet Amir, dan Amir pun melepas posisinya sebagai Perdana Menteri. Kemudian, atas perintah Presiden Hatta, menggantikan posisi Amir dan membentuk kabinet baru. Dalam kabinet Hatta, anggota Partai Sosialisme memiliki Amir tidak kebagian kursi, karena Amir menuntut terlalu banyak kursi penting yang tidak mungkin diterima oleh partai lain. Disinilah awal mula Partai Sosialis menjadi oposisi pemerintahan, dan kemudian pecah. Disinilah awal mula Partai Sosialisme menjadi oposisi pemerintah dan kemudian pecah menjadi dua, yaitu mengikuti Amir yang menantang pemerintah dan pengikut Syaril mendukung pemerintah. Kemudian Syaril dan pengikutnya membentuk partai baru, yaitu Sosialisasi Indonesia atau yang PSI, sebagai partai pendukung pemerintah. Untuk menambah kekuatan sebagai oposisi, Amir membentuk Suara Front, partai oposisi lainnya, yaitu PKI, Partai Buruh, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Dan Front ini diberi nama Front Demokrasi Rakyat atau MPR. Dengan kekuatan barunya, Amir bersama kelompoknya berusaha merebut kunci kabinet dengan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran agar kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk kabinet baru yang meliputi buruh, tani, dan pemuda. Dalam aksinya, mereka geram melakukan adu domba sehingga timbul kupu-kupu saling bertentangan dalam masyarakat. Bahkan mereka juga memprovokasi para buruh agar melakukan pemogokan kerja seperti yang terjadi di perkebunan Gelagu. Sedangkan di pihak pemerintah, walau berada dalam tekanan kabinet Hatta, Kabinet Hatta terus melakukan program pemerintah. Salah satunya bentuk program pemerintah ialah program restrukturisasi atau rasionalisasi atau program rela. Program ini akan mengurangi jumlah 350 orang tentara dan 400 laskar menjadi 160, yang kemudian akan dikikis lagi menjadi 57 prajurit reguler. Program rela banyak mendapatkan protes dari berbagai pihak yang dirugikan, termasuk MPR. Dan dalam pelaksanaan program ini juga menimbulkan kegaduhan di kalangan militer, sehingga FDR memanfaatkan program rela untuk memengaruhi kalangan militer agar berada di pihaknya. Banyak kalangan militer yang terpengaruh oleh FDR, terutama dari kalangan definisi penamaan Senopati. Di saat kondisi politik Indonesia yang semakin panas, datang pula Muson yang hadir 23 tahun di Indonesia. Dengan cepat Muson menarik simpati kaum komunis dan membawa politik jalan baru dengan gerakan komunis Indonesia. Dalam politik ajaran baru Muson diadakan kursi 3 partai, yakni PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis menjadi partai satu saja, PKI. Yang kemudian PKI hasil fusi ini direncanakan akan memimpin revolusi dalam mendirikan pemerintahan Front Nasional sebagai bentuk keinterpelasiasi. Tanggal 30 Agustus 1948, Musso diangkat menjadi ketua PKI, dan pada tanggal 9 September 1948, PKI Musso mengirim surat kepada Masyumi dan PMI untuk melakukan perundingan tentang usulan pembentukan Front Nasional. Namun, usulan PKI ini ditolak karena adanya perbedaan besar dari segi politik, dan perjuangan penolakan ini tidak membuat patah semangat. Bahkan untuk menyebarkan gagasannya, dia bersama berencana menguasai daerah yang dianggap strategi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Rencana ini diawali dengan adu domba militer di Surakarta, sehingga timbul ketegangan, saling culik, saling bunuh, dan saling tuduh. Bahkan kontak bersenjata terjadi karena persetujuan militer, terutama antar divisi Siliwangi versus divisi Senopati. Kekacauan di Surakarta ini berhasil memancing perhatian pemerintahan di atas pemerintahan memulihkan kondisi di Surakarta. PKI menuju arah timur berusaha menguasai kota Madiun. Gerakan berontak PKI ini dimulai dari jam 3 pagi hingga berhasil merebut kota Madiun sepenuhnya jam 7 pagi. Kemudian mereka memproklamasikan berdirinya Soviet di Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun bukan terjadi karena kebetulan atau karena adanya peluang, melainkan pemberontakan ini sudah direncanakan jauh sebelumnya, seperti aksi demo besar-besaran kemungkaran buruh serta persetujuan militer di Surakarta merupakan suatu rangkaian PKI sebelum melakukan pemberontakan di Madiun Solo sebagai awal goes. Pemerintah tertuju ke sana, mereka jadikan daerah Gredia sektor yang kuat atau pangkalan untuk merebut kekuasaan seluruh Indonesia. Banyak korban berjatuhan karena pemberontakan ini. Di antaranya adalah pejabat, aparat buruh, wartawan, serta para kiai, ustadz, para santri sebenarnya tidak tahu tentang kepolitikan Indonesia saat itu.